Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan bahwasannya tugas dari ibu dosen yang mengenai dengan eh, tantangan logistik dan manajemen rantai pasok dalam e-commerce di PT Fanshop. Kita lanjut. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang signifikan terhadap sektor e-commerce. Salah satunya adalah PT Fanshop yang mengalami lonjakan permintaan hingga 200%. Lonjakan pesanan ini didorong oleh perubahan perilaku konsumen yang beralih dari belanja fisik ke belanja online akibat pembatasan sosial dan kebijakan lockdown. Terutama dalam hal logistik yang manajemen rantai pasok. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh PT Fanshop adalah keterlambatan pengiriman, terutama untuk pelanggan di daerah terpencil. Keterlambatan ini bisa mencapai 10 hari lebih lama dari estimasi pengiriman yang dijanjikan, yang tentu saja berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Selain itu, PT Fanshop juga mengalami masalah stok yang tidak sinkron antara data yang tertera di aplikasi dengan stok yang tersedia di gudang. Masalah berikutnya adalah biaya logistik yang meningkat hampir 50%, terutama untuk pengiriman keluar Pulau Jawa. Peningkatan biaya ini sangat mempengaruhi margin keuntungan PT Fanshop. Mengingat tingginya persaingan di pasar e-commerce Indonesia, PT Fanshop perlu mengatasi tantangan logistik ini untuk tetap dapat bersaing dan mempertahankan kepuasan pelanggan. Pengelolaan logistik dan rantai pasok yang efisien menjadi kunci penting untuk keberhasilan operasional e-commerce, terutama dalam menghadapi lonjakan permintaan yang tiba-tiba. Studi ini juga menyoroti pentingnya teknologi dalam membantu manajemen rantai pasok, termasuk dalam hal pemantauan investasi, pengiriman, dan pengelolaan biaya logistik serta real time. Kita lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama adalah, apa penyebab utama dari tantangan logistik dan manajemen rantai pasok yang dihadapi oleh PT Fanshop? Yang kedua, mengenai dengan solusi apa yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah keterlambatan pengiriman. Nah, yang ketiga, bagaimana cara mengelola stok agar sinkron dengan informasi di aplikasi. Yang keempat, langkah apa yang dapat diambil untuk menekan biaya logistik, khususnya untuk pengiriman yang ada di luar Jawa. Kita masuk ke tujuan. Yang pertama adalah menganalisis penyebab tantangan logistik dan manajemen rantai pasok yang dihadapi PT Fanshop. Yang kedua, mengeksplorasi solusi untuk mengatasi keterlambatan pengiriman. Yang ketiga, menyarankan pendekatan untuk menjaga sinkronisasi stok antara aplikasi dan gudang. Yang keempat adalah menganalisis langkah untuk mengurangi biaya logistis, khususnya pengiriman ke luar Jawa. Lanjut, kita masuk yang pertama permasalahannya, yaitu yang pertama adalah penyebab utama tantangan logistik dan manajemen rantai pasok yang dihadapi PT Fanshop. Yaitu PT Fanshop, sebuah platform e-commerce besar di Indonesia, mengalami sejumlah tantangan yang berkaitan dengan logistik dan manajemen rantai pasok, terutama ketika terjadi lonjakan permintaan yang tidak terduga. Selama pandemi COVID-19, berbagai faktor menyebabkan tantangan tersebut yang berhubungan erat dengan pengelolaan investasi infrastruktur logistik serta biaya pengiriman. Kita masuk yang pertama adalah lonjakan permintaan yang tidak terduga. Yang dimana lonjakan permintaan yang tidak terduga ini yang drastis selama pandemi menjadi faktor utama penyebab masalah logistik di PT Fanshop. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukotso dan Widodo pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan perilaku konsumen yang berpindah dari belanja offline ke online. Hal ini menyebabkan permintaan e-commerce meningkat secara signifikan. Dalam situasi ini, jika perusahaan tidak mempersiapkan kapasitas logistik yang cukup, akan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan yang berujung pada masalah seperti keterlambatan pengiriman dan pembatalan pesanan.
Yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur logistik. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berbagai daerah terpencil mengharuskan PT Fashop untuk menghadapi tantangan besar dalam distribusi barang. Infrastruktur logistik yang terbatas di beberapa daerah, terutama di luar Pulau Jawa, menjadi salah satu hambatan utama dalam pengiriman barang pada tepat waktu. Aksesibilitas yang rendah serta terbatasnya fasilitas transportasi menyebabkan biaya logistik meningkat dan waktu pengiriman menjadi lebih lama, khususnya ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Bahkan, pengelolaan rute pengiriman yang kurang optimal memperburuk masalah ini. PT Fashop perlu mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi distribusi ke daerah-daerah terpencil, baik melalui kerjasama dengan mitra logistik yang memiliki pengalaman di wilayah tersebut, ataupun dengan mengembangkan sistem distribusi yang lebih baik. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian stok dan data aplikasi. Yang dimaksud dengan ketidaksesuaian stok dan data aplikasi itu adalah penyebabnya pertama, sistem manajemen investasi yang kurang efisien yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pembaruan data stok, yang pada gilirannya mempengaruhi ketersediaan produk di aplikasi e-commerce. Stok yang tercatat sebagai tersedia di dalam aplikasi ternyata sudah habis di gudang atau dalam perjalanan, menyebabkan pembatalan pesanan yang berdampak buruk bagi kepuasan pelanggan. Sistem manajemen investasi yang tidak terintegrasi dengan baik antara gudang dan aplikasi dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam pengelolaan stok, seperti yang ditemukan dalam kasus PT Fashop ini. Pentingnya penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi untuk memastikan sinkronisasi antara stok di gudang dan data yang ditampilkan di aplikasi. Yang keempat adalah menerangkan bahwasannya permasalahan yang pertama adalah penyebab utama tantangan logistik dan manajemen rantai pasok yang dihadapi PT Fashop. Nah, yang keempat adalah biaya logistik yang meningkat. Bahasanya biaya logistik yang meningkat ini, terutama untuk pengiriman keluar Pulau Jawa, menjadi tantangan signifikan bagi PT Fashop ini. Untuk Utami dan Saputra 2021 menyatakan bahwa selama pandemi, biaya logistik yang meningkat akibat gangguan pasokan dan pembatasan perjalanan menyebabkan perusahaan kesulitan dalam mempertahankan margin keuntungan. Biaya pengiriman yang lebih tinggi, terutama ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa, mempengaruhi daya saing perusahaan di pasar. Nah, itu penyebab utama tantangan logistik dan manajemen rantai pasok yang dihadapi PT Fashop yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu adalah lonjakan permintaan yang tidak terduga. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur logistik. Yang ketiga, ketidaksesuaian stok dan data aplikasi. Yang keempat, biaya logistik yang meningkat. Kita lanjut ke nomor 2. Permasalahan yang kedua adalah solusi untuk mengatasi masalah keterlambatan pengiriman di PT Fashop. Keterlambatan pengiriman menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh PT Fashop, terutama pada konsumen di daerah terpencil yang mengeluhkan keterlambatan hingga 10 hari lebih lama dari waktu yang dijanjikan. Kita masuk yang pertama adalah pemanfaatan teknologi pelacakan pengiriman real time. Salah satu solusi yang efektif adalah pemanfaatan teknologi pelacakan pengiriman berbasis real time. Teknologi ini memungkinkan PT Fashop untuk melacak posisi pengiriman secara akurat. Pelanggan dapat memantau status pengiriman barang mereka langsung melalui aplikasi atau website yang memberikan informasi transparan mengenai status dan perkiraan waktu sampai barang mereka diterima. Dengan sistem pelacakan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi permasalahan pengiriman lebih cepat, seperti adanya kemacetan atau cuaca buruk yang menghambat perjalanan, dan segera mengatasi hambatan tersebut untuk meminimalisir keterlambatan yang lain. Masuk kedua adalah
optimalisasi rute pengiriman menggunakan teknologi kecerdasan pembuatan AI. AI itu sangat penting pada zaman sekarang. Dalam hal-hal apapun itu sangat penting AI. Dalam mengelola pengiriman-pengiriman di PT-PT manapun itu sangat penting digunakan. Teknologi ini, AI ini, memungkinkan PT Fashop untuk merencanakan rute pengiriman yang lebih efisien dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi lalu lintas, cuaca, dan kondisi geografis. AI dapat memperhitungkan berbagai parameter yang dapat mempengaruhi perjalanan pengiriman dan memilih rute tercepat dan paling efisien. Teknologi ini juga dapat membantu PT Fashop dalam memprediksi permintaan pengiriman, terutama pada periode-periode tertentu, sehingga dapat menyiapkan kapasitas pengiriman yang cukup dan menghindari keterlambatan akibat volume permintaan yang tinggi. Dengan rute yang lebih optimal, pengiriman dapat dilakukan lebih cepat dan lebih tepat waktu. Kita masuk ketiga tentang kolaborasi dengan mitra logistik lokal. Kita masih di dalam solusi untuk mengatasi masalah keterlambatan pengiriman di PT Fashop. Masuk ketiga, kolaborasi dengan mitra logistik. Untuk mengatasi hal ini, PT Fashop dapat menjalani kolaborasi dengan mitra logistik lokal yang sudah memiliki pemahaman dan infrastruktur yang lebih baik di wilayah tersebut. Mitra logistik lokal yang berpengalaman memiliki pengetahuan mendalam mengenai kondisi geografis dan infrastruktur setempat yang memungkinkan mereka untuk merencanakan rute pengiriman yang lebih tepat dan menghindari potensi hambatan yang sering tidak terdeteksi oleh pengiriman dari pusat kota. Dengan menggunakan jasa mitra lokal, PT Fashop dapat memanfaatkan armada kendaraan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi medan, sehingga pengiriman barang di daerah terpencil dapat dilakukan dengan lebih efisien. Mitra lokal juga dapat lebih cepat merespons situasi darurat atau penundaan yang terjadi, mengurangi resiko keterlambatan yang tidak diinginkan. Kita masuk keempat, yaitu adalah penyempurnaan logistik, penyempurnaan sistem manajemen gudang, dan pengelolaan stok. Kesalahan dalam pengelolaan stok juga berkontribusi terhadap keterlambatan pengiriman. Barang yang tercatat tersedia di aplikasi bisa jadi tidak ada di gudang karena kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, PT Fashop perlu memperbaiki sistem manajemen gudang dan pengelolaan stok dengan menggunakan teknologi canggih seperti Warehouse Management System. Sistem ini dapat membantu PT Fashop untuk memantau atau mengelola stok secara real time dan mengoptimalkan pengambilan barang yang harus segera diproses. Kita masuk ke permasalahan ketiga yang mengenai dengan cara mengelola stok agar sinkron dengan informasi di aplikasi. Masalah stok yang tidak sinkron antara aplikasi dan gudang merupakan tantangan besar dalam sistem logistik dan rantai pasok e-commerce seperti yang dialami oleh PT Fashop. Produk yang tercatat tersedia di aplikasi namun ternyata habis di gudang dapat menyebabkan pembatalan pesanan secara sepihak dan menurunkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem yang dapat menjaga sinkronisasi stok antara informasi yang tertera di aplikasi dan kondisi aktual di gudang. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menjaga agar stok tetap sinkron dengan informasi yang ada di aplikasi. Yang pertama, implementasi sistem manajemen gudang WMS. Salah satu solusi yang paling efektif adalah mengimplementasikan sistem manajemen gudang Warehouse Management System yang dapat mengintegrasikan secara langsung informasi stok antara gudang dan aplikasi e-commerce. Nah, yang kedua, penggunaan teknologi barcode atau RFID. Salah satu cara untuk meningkatkan akurasi pencatatan stok adalah dengan menggunakan yang tadi, teknologi barcode atau RFID, Radio Frequency Identification. Penggunaan barcode atau RFID memungkinkan pencatatan stok secara otomatis dan tepat pada setiap tahap proses pengelolaan barang di gudang, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pengiriman. Lanjut ketiga, integrasi sistem e-commerce dengan sistem gudang.
Untuk menjaga sinkronisasi yang lebih baik, PT Fashop perlu mengintegrasikan sistem aplikasi e-commerce dengan sistem yang ada di gudang. Integrasi sistem ini memungkinkan adanya pertukaran data secara langsung antara aplikasi e-commerce dan sistem gudang. Saat pesanan diterima di aplikasi, data tentang barang yang dipesan langsung dikirimkan ke sistem gudang untuk diproses dan dikirimkan, sementara stok akan terupdate secara otomatis. Lanjut keempat, yaitu pengelolaan inventaris yang lebih proaktif. Salah satu pendekatan untuk menjaga sinkronisasi stok adalah dengan mengelola inventaris secara lebih proaktif, yaitu dengan melakukan audit stok secara berkala dan mendalam. PT Fashop dapat menetapkan sistem dan melakukan pengecekan stok harian atau mingguan, bukan hanya bergantung pada update otomatis dan WMS dan aplikasi. Audit stok secara berkala akan membantu perusahaan untuk mendeteksi jika ada ketidaksesuaian antara stok yang tercatat di aplikasi dengan yang ada di gudang, dan memungkinkan perusahaan untuk segera memperbaiki kesalahan tersebut sebelum mempengaruhi proses pemesanan pelanggan. Nah, yang saya jelaskan tadi, yaitu yang ketiga itu adalah cara mengelola stok agar sinkron dengan informasi di aplikasi. Itu ada 4. Yang pertama itu implementasi sistem manajemen gudang, penggunaan teknologi barcode atau RFID, integrasi sistem e-commerce dengan sistem gudang, pengelolaan inventaris yang lebih proaktif. Langkah untuk menekan biaya logistik khususnya pengiriman keluar Jawa. Yang pertama adalah optimalisasi penggunaan armada dan rute pengiriman. Yang kedua adalah penggunaan mitra logistik lokal. Yang ketiga, negosiasi dengan penyediaan jasa pengiriman. Yang keempat, kolaborasi dengan perusahaan logistik berbasis teknologi. Nah, yang pertama itu adalah optimalisasi penggunaan armada dan rute pengiriman. Salah satu cara untuk mengurangi biaya logistik adalah dengan mengoptimalkan penggunaan armada pengiriman dan memilih rute yang lebih efisien. PT Fashop dapat menggunakan perangkat lunak untuk merencanakan rute pengiriman yang lebih efisien dengan mengurangi jarak tempuh dan menghindari rute yang tidak efisien. Biaya pengiriman dapat diminimalkan. Yang kedua adalah penggunaan mitra logistik lokal. Menggunakan mitra logistik lokal di luar Jawa dapat menjadi langkah yang efektif untuk menekan biaya pengiriman. Mitra logistik lokal yang memiliki pengalaman dan jaringan di wilayah tertentu biasanya dapat menawarkan biaya yang lebih kompetitif karena mereka sudah familiar dengan kondisi dan infrastruktur setempat. Selain itu, mereka bisa mengurangi waktu pengiriman yang seringkali berpengaruh langsung pada biaya. Yang ketiga adalah negosiasi dengan penyediaan jasa pengiriman. Negosiasi atau yang dimaksud dengan penyediaan jasa pengiriman yaitu dapat mengurangi biaya logistik melakukan lebih lanjut dengan penyediaan jasa barang atau ekspedisi. Dalam hal ini, perusahaan bisa mencoba untuk mendapatkan tarif lebih murah dengan menyepakati kontrak jangka panjang dan kesepakatan volume pengiriman tertentu. Banyak penyedia logistik yang menawarkan potongan harga kepada pelanggan yang memiliki volume pengiriman besar atau yang menjalin hubungan jangka panjang. Termasuk yang terakhir adalah kolaborasi dengan perusahaan logistik berbasis teknologi. Perusahaan logistik yang berbasis teknologi seperti yang mengoperasikan platform digital dapat menawarkan solusi yang lebih efisien dan murah. Dengan mengintegrasikan sistem teknologi canggih, PT Fashop dapat memilih metode pengiriman terbaik, mengelola pengiriman secara otomatis, dan memanfaatkan jaringan logistik yang lebih luas dan efisien. Ini juga termasuk penggunaan teknologi untuk mempercepat perencanaan rute dan pengelolaan jadwal pengiriman yang dapat menurunkan biaya. Nah, yang saya jelaskan tadi yang mengenai dengan langkah untuk menekan biaya logistik khususnya pengiriman keluar Jawa itu, yang pertama adalah mengoptimalisasi penggunaan armada dan rute pengiriman. Yang kedua, penggunaan mitra logistik lokal. Yang ketiga, negosiasi dengan penyediaan jasa pengiriman. Yang keempat adalah kolaborasi dengan perusahaan logistik berbasis teknologi. Kita masuk ke dalam kesimpulan dari
yang pertama sampai keempat tadi, yang mengenai dengan penyebab utama tantangan logistik dan manajemen rantai pasok yang dihadapi PT Fashop, solusi untuk mengatasi masalah keterlambatan pengiriman di PT Fashop. Yang ketiga, cara mengolah stok agar sinkron dengan informasi di aplikasi. Yang keempat, langkah untuk menekan biaya logistik khususnya pengiriman ke luar Jawa. Saya menjelaskan bahwasanya kesimpulan penyebab utama tantangan logistik dan manajemen rantai pasok yang dihadapi PT Fashop adalah lonjakan permintaan yang tiba-tiba ketidaksesuaian stok, terbatasnya infrastruktur logistik, dan kenaikan biaya logistik. Faktor ini mempengaruhi operasional perusahaan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan, baik dalam hal pengiriman, tepat waktu maupun pengelolaan biaya. Oleh karena itu, PT Fashop perlu segera mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penyebab ini untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Masalah keterlambatan pengiriman di PT Fashop dapat diatasi dengan beberapa solusi utama seperti pemanfaatan teknologi pelacakan real time, optimalisasi rute pengiriman menggunakan teknologi AI, kolaborasi dengan mitra logistik lokal, penyempurnaan sistem manajemen gudang, dan penjadwalan pengiriman yang lebih fleksibel. Untuk menjaga agar stok tetap sinkron dengan informasi yang ada di aplikasi, PT Fashop perlu mengimplementasikan beberapa pendekatan yang melibatkan teknologi dan prosedur operasional yang lebih ketat dengan menggunakan sistem manajemen gudang yaitu WMS, teknologi barcode atau RFID, integrasi antara sistem e-commerce dan gudang, serta pengelolaan inventari yang proaktif. PT Fashop dapat menerapkan beberapa strategi seperti optimalisasi penggunaan armada dan rute pengiriman, menggandeng mitra logistik lokal, pengiriman bag, penyimpanan terdesentralisasi, negosiasi dengan penyediaan jasa pengiriman, dan menawarkan opsi pengiriman ekonomi. Nah, yang terakhir adalah terima kasih. Apa yang saya jelaskan semoga lebih bermakna, lebih mendapatkan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.